Allah wa bihamdihi subhanallah 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 wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi acara kita, majelis kita diawali dengan tasbih. Kamu kalau ingin pintar, ingin hati kamu bersih, hatinya jernih, ya, banyakkan bertasbih, banyakkan berzikir. Zikir yang paling pendek dan besar manfaatnya. Singkat tapi besar manfaatnya, subhanallah bihamdih. Minimal 100 di pagi hari, 100 di sore hari. Oke? Berapa? Nanti kamu pulang ke kampung, itulah oleh-olehnya. Ajak ayah dan ibu bertasbih. Kalau ingin rumahnya diberkati Allah, ingin rumahnya rumah barakah, ingin usaha ayah dan ibu diberkati Allah juga, ingin dosa diampuni, banyakkan bertasbih. Tasbih itu banyak jenisnya. Yang kita pilih pagi ini dan selalu kita sebut subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Cobalah ya, kamu kalau kamu buat banyak lagi bagus. Kamu ini masih kecil, lidahnya masih lancar. Cobalah pergi ke masjid sebelum sholat. Maunya datang ke masjid itu sebelum azan maunya. Didiklah dirimu datang ke masjid sebelum azan. Sebelum dipanggil sudah datang. Jangan tunggu panggilan. Manusia ini ada yang datang sebelum azan. Ada yang datang sesudah azan. Ada yang tak datang pun. Alhamdulillah. Dari panggil tidak datang. Yang memang gitu siapa? Allah. Yang masih kau nyawa siapa? Yang ngasih kau hidup? Kau tinggal di bumi siapa? Di bawah langit siapa? Hujan siapa yang menurunkannya? Tanaman itu siapa yang menumbuhkannya? Hasil buah-buahan, hasil tanaman itu siapa yang memberinya? Siapa yang beri tenaga? Siapa yang beri akal? Siapa yang beri kalbu? Siapa yang beri nafsu? Ayah ibumu siapa yang menjadikannya? Kamu siapa yang menciptakan kamu? Rabbul alamin. Rabb yang menjaga alam ini. Alam ini siapa punya? Allah. Tahu kamu berapa banyak bintang-bintang planet yang bertebaran? Jumlahnya tak terhitung. Pernah Amerika coba menghitung pakai teleskop. Tidak pernah disebut ya. Dalam sehari semalam bisa dihitungnya angka pertamanya 19. Oke? Kemudian nolnya 52 nolnya. Berapa angkanya?
Awalnya 19. Nolnya 52. Coba kau buat pulang ke rumah nanti. Tulis 19 buat nolnya 52. Bisa dibaca? Bisa disebut? 19 nolnya 52 tersolim ini pendokan apa ya? Hah? Hah? Oke? Itu yang dapat di foto oleh teleskop. Satu di antaranya planet bumi. Planet bumi dengan matahari mana yang besar? Hah? Mana yang besar bumi dengan matahari? Siapa dokona? Hah? Ada belajar enggak? Matahari berkali-kali lebih besar di bumi. Kenapa nampaknya jauh? Kenapa nampaknya kecil? Karena jauh. Kalau dekat sedikit dari jarak yang ada sekarang itu, kalau dekat sedikit, apa akibatnya? Hah? Angus bumi ini. Mosok sudah. Kalau menjauh sedikit dari jarak yang sekarang, beku, bukan dingin lagi. Air batang gadis itu beku, tidak bergerak. Sungai, laut, danau semuanya beku, membeku. Siapa yang menentukan jarak antara bumi dengan matahari? Allah. Tidak pernah semakin dekat, tidak pernah stabil. Subhanallah. Allahumma amanna bik. Ya Allah, kami mengimanimu. Kami mempercayaimu. Fazidna, tambahkan kami imanan, keimanan. Tambahkan keimanan kami ya Allah. Ba'da iman, dengan iman yang ada, tambahkan lagi ya Allah. Apa bukti iman itu bertambah? Iman itu bisa bertambah, bisa tak bertambah, bisa down. Iman bisa bertambah. Ada bertambah, ada yang down, ada yang naik turun. Kalau banyak naiknya, ada sedikit turunnya, tidak apa. Tapi kalau turunnya banyak, naiknya sedikit, bahaya. Apa tandanya iman itu stabil dan bertambah? Hah? Apa tandanya? Rajin beribadat. Cepat datang ke masjid. Datang ke masjid dalam Quran termasuk tanda orang itu beriman kepada Allah. Kalau kamu pulang ke kampung, tanya ayah, ingat ayah sembahyang subuh ke masjid. Kalau tak sembahyang subuh, ajaklah ayah sembahyang subuh. Ingat cerita kelas 3 SD. Lupa ceritanya? Jangan lupa dong. Kalau kamu membacanya, di mana kau baca? Majalah Manhajuna. Oke? Tengok di Google Chrome, Majalah Manhajuna, lihat di sana, anak kelas 3 SD kau cari. Ataupun anak kelas 3, kalau dalam bahasa Malaysia, darjah 3. Kelas itu darjah. Anak darjah 3. SD. Sampai kau jumpa. Kalau nak senang mencarinya, anak kelas 3, tulis itu Asri Lubis. Cepat dapatnya tuh. Insya, itu kata kuncinya. Apa? Kata kuncinya. Nanti kau kalau pulang kampung, ceritalah sama Buya. Oh, saya sudah tengok, saya sudah baca dengan ayah saya. Macam mana cerita anak itu? Ingat ada pilihan? Amat silihan. Takon darah. Takon memorinya. Masya Allah. Anak ini kelas 3 SD. Gurunya di sekolah berpesan sama anaknya, anak-anakku, kamu mesti sembahyang di masjid. Yang tak sembahyang di masjid itu error. La ilaha illallah. Yang tak ke masjid itu error. Dalam zaman Nabi namanya munafik. La ilaha illallah.
warna? Kalau zaman sekarang error. Kalau dia error, susah nak ke masjid. Susah nak ke masjid. Jalan ke masjid, tak nampak. Jalan ke sawah nampak. Ke ladang, ke kantor nampak. Jalan ke masjid, tak nampak. Ya ilahi. Error. Nah, kata gurunya, kamu mesti sholat subuh di masjid. Nah, biar kalau kamu dari kecil kamu latih, Buya dari usia ini dulu dilatih sembahyang subuh. Karena di samping Buya itu ada surau, ada musola. Musola keluarga. Tapi masyarakat datang sholat di situ. Datang anak-anak mengaji tiap malam. Umat-umat ayah-ayah mengaji di sini. Pengajian ayah-ayah, pengajian umat-umat. Buya azan sebesar sini azan. Nah, sudah sekolah pondok jadi imam. Yang jelasnya, apa kata guru kepada murid? Nah, kamu mesti sembahyang di mes. Kalau tidak kamu error. Kalau biasa dari kecil error. Kelas 1 error. Kelas 2 error. Nanti sampai kelas 6. Lagi jauh errornya. Jauh? Martambah error setiap kelas, setiap tahun, setiap derajah. Now, ya Allah, lindungilah kami agar tidak error. Ya Allah, jagalah kami agar tidak error. Ini tahun lalu banyak kelas 1 yang cantik azannya, berpotensi untuk azan. Dan naik kelas 2 tidak nampak mukanya lagi. Tahun lalu banyak anak-anak murid baru di sini yang azannya hebat-hebat. Bila datang anak kelas 1 yang baru, yang kelas 2-nya, coba angkat siapa kelas 2 di sini, angkat tangan. Sadalak nih ya. Kelas 1 angkat tangan, kelas 1. Subhanallah. Kelas 3? Kelas 4? Tengok. Kelas 5, 6 jangan ditanya lagi ya. Kelas 5 memang tak ada kan? Ada kelas 5. OPM? Tidak ada. Katanya pergi takziah ya. Pergi takziah. Subhanallah. Jadi kata guru kepada muridnya, nak, kamu mesti sembahyang subuh di masjid, nak. Subhanallah. Tahu kamu waktu kamu tidur itu dikerjain oleh setan. Diapainnya? Diikatnya dari leher dulu. Dia banyak diikatnya leher ini. Hadisnya hadis kuat. Tidak diragukan lagi. Itu maka susah nak bangun. Berapa ikatan? 3. Nanti pulang ke rumah, ayah tolong tengok dulu hadis yang orang itu diikat iblis 3 ikatan waktu tidur. Bacalah dengan ayahmu, dengan emakmu. Ada tuh. Kalau tidak ada, nanti kirim WA sama Buya. Mana hadisnya Buya, tolong. Bisa? Subhanallah. Yang kena keji itu ya juga. Itu hadis lain. Itu hadis lain pernah Nabi terdengar sahabat ngomong. Kata sahabat, Fulan bin Fulan katanya tidak sembahyang berjemaah tadi. Dan sekarang masih tidur. Ada sekarang anak-anak masih tidur. La ilaha illallah. Kata sahabat, ngomong sahabat dengan sahabat. Fulan bin Fulan tak bangun tahajud dan sekarang masih tidur, tak sholat lagi. Nabi dengar. Apa komentar Nabi? Coba bilang, zaka rajulun bala asyaitan fi uzuni au fi uzuni. Orang itu sudah dikencingi setan telinganya. Ya ilahi. Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika min ayabula asyaitan fi uzunaina au fi azanina. La ilaha illallah. Itu ceritanya. Nah, kemudian kembali kepada cerita anak kelas 3 SD tadi. Kata gurunya, anak-anakku, kamu mesti sholat di anak tadi masuk Turania.
Kadang-kadang guru ngomong tidak masuk ke dalam hatinya. Kena blokir dia. Kenapa terblok? Kenapa? Kenapa tidak masuk ilmu di hati? Banyak apa? Banyak dosa. La ilaha illallah. Dosa memblok ilmu. Ini karya siapa ini? Ini cetakan Malaysia, Kuala Lumpur. Ini kalau mau carilah ke sana. Baik. Jadi kata cikgunya, kata gurunya, anak-anakku sayang, kamu bisa sholat di masjid. Anak itu pulang ke rumah, malam-malam dia tidak tidur memikirkan macam besok mau ke masjid. Tidak terpodong. Aduh, ayahku tak ke masjid, abangku tak ke masjid. Macam mana aku nak pergi ke masjid? Masjid jauh. Oke? Tidak tertidur dia semalaman memikirkan macam mana ingin ke masjid. Kalau tidak ke masjid, besok ditanya cikgu di sekolah, ditanya guru, nak cakap apa? Apa nak cakap? Matilah aku, katanya. Kalau guru menanya saya nanti, saya mau bilang apa? Matilah saya nanti. Orang yang hormat berguru, ya, mendengar cakap guru. Sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walikal masir. Maka ditunggunya lah sampai azan. Dibukanya pintu rumah mereka, pintu depan, pintu yang ke jalan. Tanpa ada orang lewat. Kakek sebelah, kakek temannya sebelah rumah tetangga. Itulah diikutinya. Dia tidak berani dekat-dekat dengan kakek itu. Takut kakek itu nanti, oh lihat namanya udah cuman nih modok. Takut dilarang sama kakek tadi. Anak kelas 3. Jadi dia jarak jauh lah. Jarak jauh. Dia dengar kakek itu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu hari begitulah. Hari kedua, hari ketiga, minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan kedua. Seterusnya, dia sembahyang subuh mengekori si kakek tetangganya, kakek Saleh. Subhanallah. Tiba-tiba, pendek usia kakek ini, meninggallah kakek itu. Dan semua kita akan menangislah anak itu. Kata bahasa Mandeling, mangang menyamar situ tuh. Dia nangis. Ditanya oleh ayah ibunya, kenapa menangis nak? Asu tangis kalian. Kenapa menangis? Itu kakek itu. Bukan kakekmu tuh loh. Bukan temanmu sebaya, temanmu bermain. Iyalah. Kakek itulah temanku selama ini ke masjid. Kalau ayah meninggal lagi baik. Jangan kakek itu. Ayah meninggal lagi untung. Kata? Karena ayah tidak ke masjid, kata si anak itu. Sungguh nangalian gitu, tangis sama ayahnya begini. Allah, anaknya sudah tergantung hatinya di mes. Orang yang terpaut hati di masjid termasuk 7 kategori, 7 kelompok manusia yang selamat nanti dari kemudian. Berapa golongan? Allah maja'alna mimman tazilluhum yauma la zilla illa zilluk. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang bernaung di bawah naungan-Mu kelak, di bawah naungan-Mu kelak. Pada hari tiada tempat bernaung kecuali naungan yang Engkau sediakan. Berapa golongan? 7. Satu di antaranya orang yang hatinya terpaut di masjid. Kalau terpaut di masjid, sehari semalam berapa kali sholat di masjid? 5 ya? Bukan 4, bukan 3, bukan 2, bukan 1. Subuh ada dia. Zuhur, asar, maghrib, isya. Yang paling bagus lagi macam kamu ini,
Kalau kamu pergi sholat maghrib, jangan keluar sampai isya. Nah, itu di like sama malaikat. Nah, oke? Kalau ayah meninggal, lagi baik. Kata, akhirnya ayah macam kena tampar dia. Kena tempeleng dia. Tapi pakai tangan lah ya. Pakai kata-kata yang memberi semangat. Kalau gitu apa kata ayahnya? Hah? Apa kata ayah sama anaknya? Kalau gitu Lian, nak, besok sama-samalah kita ke masjid. Nah, sama-samalah ke masjid. Akhirnya besoknya ayah dan anak ke masjid. Subhanallah. Yang 7 golongan yang selamat tadi. 1, pemimpin yang adil. Pemimpin yang sholat subuhnya di masjid. La ilaha illallah. Sholat subuhnya di masjid? Ada. Kalau dicari ada. Kalau waktu Buya di Brunei dulu, ada menteri-menteri itu. Di masjid sholatnya. Menteri sholat di masjid. Dilihat oleh masyarakat. Yang kedua, yang selamat nanti di sana, anak yang taat dari kecil macam kamu ini, masuk kelas 1 di pondok tahfiz pula. Pondok Darul Ikhlas, masuk pesantren dari kelas 1 sampai besar. Dia jadi pencinta masjid. Nomor 2, nomor 3 lagi. 1, pemimpin yang adil. 2, anak yang taat dari kecil. Dari awal dewasa dia belajar sholat. Pandai sholat umur 7 tahun. Kelas berapa tuh? Kelas 1, kelas 2. Dididik oleh ayahnya sampai dia besar. Besar diantar ke pesantren, diantar ke pondok. Jadi anak soleh. Nah, ketiga, orang yang saling mencintai karena Allah. Berjumpa si Abdul sama si Lian Utana Male. Nah, ini si Lian mana? Hah? Tangerang. Si Lian Tangerang Jawa. Ini? Siabu. Berjumpa di sini dan saling mencintai. Berjumpa sama si Lian Sinunukan. Si Lian Pasaman. Si Lian mana? Kota Barkot. Rashid deh. Si Lian mana? Hah? Hanya? Kota Buyung. Nih? Tanjung Julu nih? Berjumpa di sini saling mencintai. Saling? Nampak kawannya datang ke masjid, happy dia. Kalau kawannya tak datang ke masjid, nanti dicarinya. Kenapa tadi tidak ada kau di masjid? Demam kah kau? Perlukah saya cari obat? Apa yang perlu saya bantu? Begitu seharusnya. Berjumpa satu sama lain. Kalau sahabat Nabi dulu, inni uhibbuka fillah. Saya mencintai Anda karena Allah. Allah menyuruh saya mencintai Anda. Saya mencintaimu. Jawabannya apa? Ahabbakallah. Coba. Ahabbakallah alladzi ahbabtani fihi. Atau ahabbakallah alladzi ahbabtani lah. Kalau pulang ke rumah, bilang sama ayah, inni uhibbuka fillah. Bilang sama ibu, inni uhibbuki fillah. Ajar dia menjawabnya. Paling kurang jawabannya ahabbakallah. Apa? Oke. Inni uhibbuka fillah. Jawabannya ahabbakallah. Inni uhibbuka fillah. Inni uhibbuka fillah. Inni uhibbuka fillah. Minimal jawabnya ahabbakallah. Ini asli Nabi. Hadis Nabi. Pernah di zaman Nabi, Nabi bersama seorang sahabat. Tiba-tiba ada sahabat lain lintas, lewat ya. Lalu sahabat yang bersama Nabi mengatakan, ya Rasul, itu temanku. Aku senang dengan dia. Kata Rasulullah, sudah engkau sebutkan, engkau ungkapkan kecintaanmu kepadanya. Belum lagi kata,
Ada pe kojar bo, kojar ya. Ini uhibbuka fillah nih ya. Dingi jawab adon, ahbakallahu allazi ahbabtanilah. Kojar dapatkan ya, mendapat jalan jumpa, dibilangnya apa? Ini uhibbuka fillah. Yang temannya menjawab, ahbakallahu allazi ahbabtanilah atau ahbabtani fi. Kayak sekarang Buya bilang sama kita semuanya, ini uhibbukum fillah. Kalau lengkapnya ahbakallahu allazi, coba ahbabtana lahu. Oke. Yang keberapa tadi tuh? Hah? 4 baru. Yang kelima, orang yang rajin bersedekah. Rajin bersedekah, kamu belum lagi, kamu disedekahi baru kamu ini. Bila ada uang nanti, niatlah mencari itu untuk sedekah. Oke? Yang keenam, orang yang diajak oleh wanita yang jahat, yang berniat jahat, untuk berbuat jahat, dia bilang, I'm sorry. Bukan thank you katanya. Apa katanya? Maaflah, saya takut kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia menghindar, dia menyelamatkan diri. Waktu diajak berbuat jahat oleh wanita jahat. Macam cerita siapa tuh? Nabi Yusuf. Surah apa? Yusuf. Surah Yusuf. Mereka berdua saja di rumah. Pintu dikunci oleh perempuan tuh. Ikojari ya bayoi. Allah dong. Tarik ya bajunya masuk. Dikojarnya lari lagi tuh. Pegangnya bajunya. Koyak dari mana? Dari depan, dari belakang. Di belakang. Tandanya dia dikejar, bukan mengejar. Yang terakhir. Nomor 6 sudah. Imamnya adil. Anak yang tak dari kecil. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Orang saling mencintai. Yang rajin bersedekah. Yang menyelamatkan daripada wanita jahat. Yang terakhir, coba dibilang rajulun zakarallaha khalian fafadat ya, fafadat aina. Orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, waktu menyendiri, waktu bersunyi diri, meleleh air matanya. Pulang dia ke kampung, dia bangun jam 4, ayahnya masih tidur, ibu masih tidur, nangis. Dia mikir, ya Allah, aku mau ke masjid nih bersama ayahku bentar lagi, ya Allah. Mudah-mudahan mau ayahku ke masjid, ya Allah. Nangis dia. Keluar air matanya, mikirkan nasib dirinya dan masih keluarganya, nasib umat. Nanti di sana akan termasuk 7 golongan. 1, pemimpinnya adil. 2, anak yang taat dari kecil. 3, yang saling mencintai. Pencinta masjid, yang rajin sedekah, yang menyelamatkan diri dari godaan wanita jahat, dan yang menangis waktu beribadat. Mungkin dia baca Quran, mungkin dia sholat, mungkin dia bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin dia subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Mungkin dia astagfirullahaladzim, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mungkin dia baca Quran. Baca Quran, dia berusaha memahami maksud ayat itu, lalu menangis dia. Allahumma ja'alna mimman tuzilluhum tahta zillika yauma la zilla illa zilluk. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang engkau naungi kelak di bawah naunganmu pada hari yang tidak ada tempat berteduh kecuali yang engkau sediakan. Di sana matahari di atas kepala. Di atas benak ini menggelegak. Manusia kepanasan. Keringatnya jadi laut. Laut azab lagi. Laut keringat lagi. Laut air mata lagi.
Bayangkanlah, ada yang terbenam sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tengah habis semua. Tenggelam, apa bahasa Mandelingnya? Bonom. Nah, terbenam semuanya. La ilaha. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Apa doanya tadi? Allahumma ij'alna mimman tuzilluhum yawma la zilla illa zilluk. Ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya orang-orang yang Engkau naungi kelak di bawah naunganmu. Pada hari itu tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat bernaung kecuali di bawah naunganmu. Jadi di antara yang tujuh tuh dengan di antara yang tujuh tuh, 5 bisa kau dapat. Hah? Ada 7 kan? 5 bisa dapat sama kau. Anak-anak kecil bisa dapat, kamu semuanya taat. Apalagi pencinta masjid, saling mencintai, yang rajin bersedekah, yang menangis waktu beribadah kepada Allah, 5 dapat. 7 semuanya pemimpinnya adil. Ya kalau kau jadi pemimpin, ya kalau adil. Kalau dia jadi pemimpin tidak adil, tidak akan masuk surga. Na'udzubillah. Ada hadis tuh, beri warning, beri peringatan. Pemimpinnya adil, pemimpin yang tak adil itu bahaya nanti di sana, bahaya berat. Tak senang jadi camat, tak senang jadi bupati, tak senang jadi gubernur, tak senang jadi presiden. Masjid lenggang, masjid kosong di kampung, itu kepala kampung akan ditanya. Lurahnya akan ditanya, RT-nya akan ditanya. RT, ada sembahyang di masjid tak? Ada. Selamat kau RT. Pak Lurah, sembahyang di masjid? Ya, selamat Pak Lurah. Begitulah seterusnya, sampai ke atas. Sampai ke Menteri. Sembahyang di masjid? Sembahyang. Selamat Menteri. Kalau tak sembahyang? Tengoklah nanti hasilnya macam mana. Allah maghfir lana dzambana kullah. Diqqahu wa jillah. Wa awwalahu wa akhirah. Wa alaniyata wa sirrah. Allah maghfir lana sama-sama. Allah maghfir lana dzambana kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah wa alaniyata wa sirrah. Allah maghfir lana dzambana kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah wa alaniyata wa sirrah. Lana wal walidaina walil mu'minin wal mu'minat walhamdulillahil alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wa ilal liqa. Pilihan.